Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang adaptasi atau penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungannya. Setiap makhluk hidup mempunyai ciri yang berbeda-beda, sehingga perlu adaptasi untuk memudahkan dalam menyesuaikan diri dengan tempat tinggalnya atau lingkungannya. Apa itu adaptasi? Adaptasi adalah kemampuan atau kecenderungan makhluk hidup dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan untuk dapat tetap hidup dengan baik. Lingkungan tempat hidup tumbuhan disebut habitat. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 5 jenis. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu xerofit, tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan yang kering. Tumbuhan ini sangat tahan dengan udara yang kering dan kurang air. Ciri-ciri tumbuhan xerofit: yang pertama, permukaannya dilapis seperti lilin. Kedua, ukuran daunnya kecil dan biasanya berduri. Tiga, batangnya tebal. Empat, mempunyai akar yang panjang. Contoh tumbuhan xerofit yaitu ada pohon kurma, lidah buaya, kemudian ada pohon buah naga dan kaktus. Kaktus memiliki batang tebal dan berisi banyak cadangan air. Akar kaktus yang panjang berguna untuk mencari sumber air. Daunnya termodifikasi menjadi duri untuk mengurangi penguapan. Nah, ternyata permukaan batang berlapis lilin juga berguna untuk mengurangi penguapan. Yang kedua yaitu hidrofit, tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan air. Sesuai dengan kata hidro yang artinya air. Ciri-ciri tumbuhan hidrofit diantaranya terapung di atas air, mempunyai permukaan daun yang lebar, batangnya mengembung seperti berongga berisi udara, sehingga bisa membuat mengapung di atas seperti pelampung. Akarnya kecil seperti air, mudah menyebar ke seluruh daun. Contoh tumbuhan hidrofit diantaranya ada kangkung, teratai, dan eceng gondok. Teratai memiliki daun yang lebar yang gunanya untuk mempercepat penguapan dan agar dapat mengapung di air. Eceng gondok memiliki pangkal tangkai, daunnya berongga yang gunanya untuk dapat mengapung di permukaan air. Akarnya yang lebat berfungsi untuk menjaga keseimbangan agar tidak terbalik. Yang ketiga yaitu higrofit, tumbuhan yang hidup di daerah lembab, dan biasanya tumbuhan ini hidup di hutan. Ciri-ciri tumbuhan higrofit yaitu punya banyak stomata atau celah-celah kecil pada daun. Karena tumbuhan tersebut hidup di lingkungan yang lembab, maka penguapan yang terjadi sangat lambat. Air dikeluarkan melalui struktur khusus pada daun yang disebut hidatoda atau stomata air.
Contoh tumbuhan higrofit yaitu ada tumbuhan paku dan lumut. Yang keempat, halofit. Tumbuhan yang tahan hidup di tempat asin seperti pantai, muara sungai, dan laut. Tumbuhan ini tahan terhadap lingkungan dengan kadar garam yang tinggi. Ciri-ciri tumbuhan halofit adalah punya akar yang sangat kuat, separuh badannya biasanya tergenang di air, akarnya ada tertanam di bawah air dan ada yang di permukaan air. Contoh tumbuhan halofit adalah pohon bakau atau yang biasa dikenal dengan mangrove. Anak-anak, beberapa tumbuhan bakau memiliki akar nafas yang gunanya untuk memperoleh oksigen. Akar tunjang juga berfungsi untuk menopang tumbuhan di tanah berlumpur dan menahan terjangan ombak. Daunnya kaku, tebal, dan permukaannya licin yang berfungsi untuk mengurangi penguapan dan menyimpan air. Bagian bawah daun bakau memiliki kelenjar untuk mengeluarkan kelebihan garam. Kelima, mesofit. Tumbuhan yang biasa hidup di lingkungan tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering. Tumbuhan ini mudah ditemukan di lingkungan tempat tinggal kita. Ciri-ciri tumbuhan mesofit yaitu akarnya tumbuh pesat dan bercabang, daunnya biasanya tipis dan lebar, stomatanya biasanya berada di bawah daun untuk menghindari penguapan yang berlebihan. Contoh tumbuhan mesofit yaitu ada pohon mangga, pohon pepaya, dan pohon pisang. Itu tadi beberapa penjelasan tentang adaptasi atau penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungannya. Semoga video ini dapat bermanfaat dan selalu jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.